Jangan pernah cari manusia tempat untuk kita bergantung. Karena sesungguhnya kekuatan manusia itu terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang tidak pernah terbatas. Ketika Yosafat mendengar Bani Amon dan Bani Moab datang menyerang orang Israel. Berapa sih kekuatan Israel? Saudara, Israel itu negara kecil, betul nggak Bu? Tapi kalau Bani Amon, Bani Moab digabung, wow, siapa yang nggak takut? Ibu sendiri melawan 10 orang, ibu takut apa tidak? Takut kan? Takut pasti. Saudara, mereka kasih tahu sama Yosafat, Yosafat, Bani Amon dan Bani Moab, mereka akan datang berperang melawan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini jumlahnya cuma sedikit, sedangkan mereka itu 2 negara, Amon dan Moab. Saudara, satu-satunya yang Yosafat lakukan di ayatnya yang ketiga, dia bilang, pertama firman Tuhan bilang, Yosafat menjadi takut. Lalu keputusan apa yang diambil oleh Yosafat? Lalu dia mengambil keputusan cari Tuhan. Firman Tuhan gak katakan Yosafat ambil keputusan cari seseorang tempat dia mengadu. Tidak. Tapi firman Tuhan bilang dia cari Tuhan. Dengan bagaimana caranya dia cari Tuhan? Satu-satunya merendahkan diri, berpuasa. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita meresponi masalah itu? Apakah kita takut? Apakah kita bimbang? Apakah kita ragu? Apakah kita melarikan diri dan lain sebagainya? Tapi ingat, saya mau katakan, satu-satunya cara supaya masalah kita selesai, firman Tuhan bilang begini, kamu diam saja, aku berperang melawan musuh kamu. Coba hamba Tuhan Roy bacakan ayat 15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Kan? Saudara, waktu Yosafat berpuasa, dia suruh orang Israel berpuasa bersama-sama dengan dia. Dia bilang, ayo kita berpuasa. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri, Tuhan bilang begini, jangan takut. Walaupun mereka laskar yang sangat besar, diam saja kalian. Aku yang akan berperang, gantikan kamu. Oh, luar biasa. Coba hamba Tuhan Oin bacakan Keluaran 14 ayat 14. Karena saya banyak alami, saudara. Kalau saya punya masalah, lebih baik berdiam diri. Kalau kita berusaha untuk menyelesaikan, Tuhan gak akan bertindak. Tapi kalau kita berdiam diri, biarkanlah Tuhan yang bertindak untuk orang itu. Amin. Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam. Nah, kan? Jadi saudara, kalau kita ada masalah, apalagi punya musuh, ya, jangan benci orang itu, tapi bawa dalam doa. Cukup yang kita lakukan diam diri, baru Tuhan bertindak. Amin. Kamu diam saja, aku berperang melawan musuh-musuh kamu. Sebab kalau kita yang berperang sendiri, Tuhan bilang capek. Berarti kamu gak mau pakai kekuatan saya. Iya kan? Tapi kalau kita pakai kekuatan Tuhan, itu kekuatan yang luar biasa, yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Saya banyak alami, saudara. Tapi Tuhan berperang melawan orang-orang yang membenci kita. Amin. Anak-anak Tuhan itu, kita ada tanda Kristus. Itu Alkitab bilang, ya, ada tanda Kristus. Jadi, kalau kita ada masalah, ada beban, karena kita punya tanda Kristus, jangan pernah cari manusia tempat kita berteduh, tempat kita curhat, tempat kita menyelesaikan masalah. Tapi cari Tuhan, tempat yang terbaik, tempat yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan setiap masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Karena dia kekuatan kita, dia segala-galanya dalam hidup kita. Ya, sekali lagi saudara, andalkan kekuatan Tuhan, karena dia bilang
Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Artinya kita ini manusia terbatas, kita punya kekuatan. Makanya kita harus punya Dia yang tidak terbatas kuasanya. Kita butuh Tuhan, saudara. Tuhan cuma minta kita berdiam diri kalau punya masalah. Nggak usah cincin-cincin, nggak usah. Diam diri aja, itu yang paling bagus. Baru kuasa Tuhan bertindak. Amin. Ya. Mau dalam pekerjaan, mau dalam apa saja, pakai lutut kita aja berdoa. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Pada waktu mereka, saudara lihat ya, DP ending dari ayat ini. Ketika mereka itu duduk berpuasa berdiam diri, Tuhan bikin Bani Amon dan Bani Moab tadinya bergabung melawan Yosafat. Mereka yang Tuhan buat berkelahi. Malah Bani Amon dengan Bani Moab yang sudah berkelahi. Tuhan bilang begini, cukup kamu menyanyi. Saudara, saya kasih tahu ya, di atas puji-pujian Tuhan bertata. Benteng Yeriko roboh cuma karena bangsa Israel menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan cuma bilang, kelilingi benteng itu 7 kali. Mereka menyanyi, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dengan sungguh-sungguh mereka menaikkan pujian. Roboh benteng Yeriko. Begitu juga dengan Yosafat. Tuhan cuma bilang, memuji aja kalian. Mereka cuma memuji Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sementara mereka memuji, Tuhan bilang, pergi lihat sudah mereka. Yosafat pergi di situ, gunung, dia lihat. Sudah jadi bangkai itu Bani Moab dengan Bani Amon. Malah mereka yang berkelahi. Saya kasih contoh aja begini ya. Ini contoh aja ya. Contoh. Hamba Tuhan Oin, dia mau berperang melawan contoh Rina sama Mama Loisa. Contoh aja. Mereka dua gabung melawan ini. Contoh ya. Oin berdoa. Karena dia berdoa, Tuhan bisa buat ini dengan ini yang berkelahi. Seperti Bani Amon dengan Bani Moab. Iya kan? Nah gitu. Itulah tindakan Tuhan. Ya. Tuhan itu kalau kita andalkan dia senang. Karena kita ini punya kekuatan terbatas. Ya, kekuatan kita terbatas. Kita butuh kekuatan yang tidak terbatas. Itulah kekuatan Yesus. Amin.